Satu lagi. Pintu yang ketiganya nggak nembus ke lorong yang kita lewatin sekarang. Itu di balik dinding ini. Di balik dinding. Selamat datang di hutan yang adem, tenang, dan cocok buat healing. Atau sekedar cari sinyal sambil merenungi hidup. Ini dia, Tahura Insinyur Haji Juanda di Bandung. Masuk ke sini tuh, oksigennya melimpah, udaranya segar, dan banyak pohon yang lebih tua dari nenek moyang kita nih kayaknya. Di balik hijaunya hutan ini, tersimpan juga jejak sejarah masa lalu, alias jejak para mantan penjajah. Pertama, ada Goa Belanda. Goa ini dulu dibangun bukan buat wisata selfie loh. Tapi kalau sekarang sih bisa selfie. Lalu ada juga Goa Jepang. Nah, kalau yang ini dulunya markas Jepang, bukan buat camping ceria. Ini goa tempat mereka simpan senjata dan logistik. Kalau zaman sekarang mungkin kayak gudang online shop, tapi versi tahun 1940-an. Gue penasaran nih. Kita masuk ke dalam. Tapi sebelum masuk ke dalam, gue mau foto-foto dulu nih. Yuk kita masuk ke dalam goa milik mantan penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para traveler yang ada di seluruh jagat raya. Hari ini gue berada di Tahura Haji Juanda, Bandung. Di Tahura ini ada Goa Belanda dan Goa Jepang berdekatan. Gue akan kulik tentang Goa Belanda dan Goa Jepang. Apa fungsinya? Digunakan buat apa zaman dulu? Oke, tetap di Tourism Check. Gua ditemani oleh narasumber. Kita udah kenalan tadi. Namanya Bang Jack. Bang Jack? Oke, Bang Jack coba kenalan dulu. Ada saya Undang Mutakin. Namanya Pak Undang Mutakin sebagai tour guide. Ya. Biar berasa atmosfernya kayaknya kita ngobrol di dalam goa. Oke. Gimana? Oke. Tourism Check. Ini goa dibangun sebenarnya buat apaan? Pemerintah Belanda bikin gua di sini awalnya untuk membangun terowongan air. Terowongan air. Terowongan air. Tujuannya untuk? PLTA, pembangkit listrik. Oh, pembangkit listrik. Mereka memanfaatkan air untuk listrik. Untuk listrik. Ya, aliran Untuk air. ya. Tapi abang setinggi ini, sebesar ini? Sebesar ini. Air sebesar ini? Sebesar ini. Kalau menurut sejarah ini dibangun pada tahun 1906. 1906. Sampai? Tahun 1941 sampai dikuasai sama pemerintah Jepang. Jadi guys, Belanda membangun ini untuk saluran air. Saluran air. Yang akhirnya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Awalnya sebetulnya si pembangkit listriknya atau saluran airnya nggak lewat gua ini. Dia bikin di Curug Koleang. Sebetulnya dengan sistem bendungan. Lewat sistem bendungan itu kurang efektif. Karena sebetulnya di Bandung Utara ini atau di Tahura ini daerah berbukit dan sering banyak longsor. Bikin penyumbatan saluran air. Awalnya sebelum ada goa ini, Belum ada gua ini. Belanda itu memanfaatkan listrik dengan menggunakan air dari gunung melalui bendungan. Melalui bendungan. Sebelum ada goa ini. Sebelum ada gua ini. Tetapi sering terjadi longsor. Sering terjadi longsor. Gempa bumi tersumbat. Nah, menghambat ya, itu. menghambat. Akhirnya mereka berpikir untuk membuat goa. Dia akhirnya mereka berpikir gimana caranya supaya tidak ada penyumbatan. Dibikinlah seperti goa. terowongan-terowongan Untuk mengalirkan tadi air ini. Air ini Biar supaya akhirnya tidak meskipun ada longsor akan tidak terkena dampaknya gitu. Aman gitu ya, aman. Terus berjalan itu listriknya. Berjalan. Gitu guys. Nah, setelah itu berhentinya kapan? Si Goa Belanda ini berubah fungsi sebagai gudang amunisi oleh pemerintah Jepang. Awalnya pengairan. Karena pecah perang dunia kedua tadi ya. Jadi digunakan sebagai tempat pertahanan Belanda di sini. Terus yang membangun ini siapa? Orang kita, orang Indonesia. Orang Indonesia. Yang dari mana? Yang lebih dikenal waktu kerja paksa Rodi. Kerja paksa Rodi. Itu dikasih makan? Dikasih makan. Digaji? Digaji juga. Goa Belanda ini mempunyai luas sekitar kurang lebih 750 meter. 750 meter. Mempunyai 15 lorong. Di dalamnya ada bekas ruang interogasi. Ini panjangnya 144 meter. 144 meter. Pada saat dibikin pengairan, apakah sudah ada lorong-lorong ini? Apakah garis lurus aja atau gimana? Awalnya garis lurus. Awalnya. Kemudian di saluran airnya dipindah 500 meter dari sini. Bikinlah lorong-lorong ke pinggirnya.
Jadi gitu guys, awalnya terowongan ini memang dibikin satu garis, kemudian dibikin lorong-lorong. Setelah pengeran dihentikan, digunakan oleh pemerintah Belanda sebagai tempat pertahanan. Nah, ini bekas ruang interogasi. Boleh masuk nih? Oh, kita masuk. Sebelum mereka dimasukin ke ruang tahanan, mereka diinterogasi dulu di ruangan ini. Jadi untuk mengorek informasi. Tapi nggak ada meja atau apa segala macamnya? Nggak ada. Ini adalah batu. Jenisnya beda dengan batu untuk bangunan, untuk pondasi. Oke. Batu cadas ini bercampur dengan pasir, abu. Karena sebetulnya batu cadas ini adalah dulunya abu vulkanik. Abu vulkanik, dari letusan Gunung Sunda. Nama abu vulkaniknya adalah Ignimbrит. Ignimbrит. 3 kali nggak? Ignimbrит. Berjuta-juta tahun jadi membeku. Ini adalah terowongan yang sudah jadi. Dan ada informasi terowongan yang belum jadi. Kenapa saya bisa menyimpulkan tiap lorong itu ada pelataran di atas itu? Jadi cara pembangunan gua Belanda dari atas dulu seperti ini contohnya. Jadi diambil dulu atasnya nih, pelan-pelan ya Pak ya? Ya, di atasnya dulu. Pelan-pelan diambil, pelan-pelan. Tanahnya dibuang kemana ya? Diangkut keluar. Oh diangkut. Oh makanya ada rel. Ada troli. Rel biar troli tadi ya, memudahkan memudahkan membuang tanah tadi. Oh ya, tadi sebelum kesini gue sempet tuh kulineran, mampir ke warung Lela. Biasa orang nyebutnya Wale. Lokasinya sih semi-semi ngumpet gitu, tapi begitu nyampe view-nya cakep, vibe-nya syahdu. Menu favoritnya mie yamin manis, terus juga pangsit goreng yang garingnya kayak komentar netizen. Di sini tuh makan mie bukan cuma kenyang, tapi juga bahagia. Warung Lela, mie-nya mantap, vibes-nya dapet, harganya gak bikin sobek dompet dah. Kita lanjut ke Gua Jepang. Gua Jepang ini dibangun tahun 42 setelah Jepang masuk ke Indonesia. Mereka menempati Gua Belanda yang tadi, kemudian membangun lagi ini selama 3,5 tahun. Dengan memanfaatkan tenaga kerja yang tadi ditahan di Gua Belanda. Dulu Rodi, sekarang Romusa. Orangnya sama. 3 tahun. 3 tahun setengah lebih ya. Yuk kita lihat ke dalam yuk. Tapi lebih luas nih ya. Nah, lebih luas karena pintu yang keempat ini fungsi dulunya untuk logistik. Jadi memang Jepang itu membangun ini selain untuk pertahanan juga sebagai logistik. Makanya lebih luas bikinnya, lebih luas, lebih lebar ya. Bentuknya ada sedikit perbedaan dengan tadi yang Gua Belanda. Ini masih batu semua. Batu. Jadi kayak yang tadi yang di Gua Belanda itu dindingnya ini udah ditembok lagi. Istilahnya kalau zaman sekarang nggak diplester. Nggak diplester, betul. Gitu kira-kira ya. Ya mungkin karena yang tadi saya sampaikan Gua Jepang ini adalah gua yang belum selesai. Oh iya benar. Mereka hanya 3,5 tahun. 3,5 tahun. Iya benar. Ya. Yang tadi lorongnya ada 15 lorong. Ini sementara ini cuma 3 lorong. Belum selesai pembuatannya. Keburu Jepang itu menyerah tanpa syarat setelah Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh sekutu tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945. Ini Gua Jepang ini sebetulnya kalau dari luar ada 4 pintu. Dari luar ada 4 pintu. Ada 4 pintu. Tapi setelah kita memasuki ke dalam, ke lorong yang kita lewatin sekarang atau ke lorong yang ketiga menjadi 3 pintu. Satu lagi? Pintu yang ketiganya nggak nembus ke lorong yang kita lewatin sekarang. Itu di balik dinding ini. Di balik dinding. Ada pintu di sana? Ada pintu di balik dinding. Kenapa nggak tembus kemari? Belum selesai. Oke, ini ujung. Dari Gua Jepang. Itu beberapa informasi sedikit cerita tentang Gua Belanda dan Gua Jepang yang berada di Tahura Haji Juanda, Bandung. Yang awalnya digunakan buat pengairan, yang akhirnya beralih fungsi menjadi tempat pertahanan Belanda. Di dalamnya juga terdapat kayak tempat interogasi, penjara. Ada Gua Jepang yang dibangun setelah Belanda angkat kaki dari Indonesia pada tahun 42. Tetapi juga Jepang menduduki si Gua Belanda tadi dan membuat satu terowongan lagi di sini. Tetapi memang belum selesai Gua Jepang ini dibangun, Jepang sudah angkat kaki karena hanya 3,5 tahun. Dan semua pembangunan Gua Belanda dan Gua Jepang ini menggunakan tenaga dari masyarakat Indonesia sendiri yang kemungkinan besar
Tapi memang biasa seperti itu, Iya. didatangkan dari luar Pulau Jawa. Gitu. Kang Jack, terima kasih banyak. Sama-sama. Sangat berguna bagi saya dan semua juga pasti berguna ini. Kita harus belajar sejarah, harus memahami sejarah. Kita maju karena sejarah. Karena sejarah. Kalau nggak ada sejarah kita nggak akan maju. Oke? Tetap di Tourism. Goa ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Karena konon tempat ini digunakan oleh penjajah Belanda dan Jepang sebagai tempat berlindung atau persembunyian di masa itu. Setiap langkah seolah-olah membawa gua kembali ke masa lalu, menyelami kisah-kisah yang tersimpan di balik dinding-dinding batu. Disinilah kita bisa merenungkan perjalanan sejarah. Goa ini bukan hanya sekedar objek wisata, tetapi juga tempat untuk merenungkan perjalanan panjang bangsa ini.